Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Badai Periangan TV Sampurasun nih. Badai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ketemu lagi bersama saya Rosmayanti. Hari ini kita akan mereview salah satu berita yang menarik dan informatif di redaksi Periangan TV. Nah, ketika di episode sebelumnya kita membahas terkait ARWT salah satunya ya. Kemudian ulas berita di pagi hari ini kita akan membahas terkait sampah yang selalu menjadi momok di masyarakat, sampah yang selalu menjadi permasalahan yang tak pernah usai dan selesai. Nah, di sini ada informasi yang telah termuat di berita online Kabar Periangan, di mana Ketua Perbanusa Edukasi Warga Bungursari tentang teknik pengelolaan dan pengolahan sampah. Nah, Perbanusa ini merupakan perkumpulan pengelolaan sampah dan Bank Sampah Nusantara yang memang sering disingkat atau disebut sebagai Perbanusa, di mana pada hari kemarin di hari Selasa hari Selasa 6 Mei 2025 dari Perbanusa ini melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di GOR Kelurahan Bungursari, yang memang pada hari tersebut dari Perbanusa ini menyampaikan secara langsung ketua umumnya bagaimana cara atau teknik untuk bisa mengelola dan memilah sampah. Termasuk Badai bisa melihat di belakang kami, ini merupakan salah satu situasi di hari kemarin di mana ketua umum Perbanusa ini melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap cara untuk bisa mengelola dan memilah sampah. Penanganan sampah itu memang membutuhkan peran besar dari masyarakat. Nah, di pengelolaan sampah itu kan ada yang pertama itu pengurangan. Nah, pengurangan ini kita bisa lakukan melalui bank sampah. Jadi itu dilakukan di masing-masing rumah, bagaimana mereka bisa memilah antara organik, anorganik. Yang anorganik itu nanti kita masukkan ke bank sampah. Makanya peran serta masyarakat tetap kita minta perannya mereka. Pada waktu mereka sudah melakukan pengurangan, maka ada sisa sampah lainnya yang masih bercampur, yang itu nanti akan kita bangunkan TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah 3R. Yang itu nanti tinggal kelurahan mana yang siap, kita dampingi. Yang itu nanti akan berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah campur yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk sampah ini sebenarnya tidak hanya di Bungursari, tapi semua di wilayah Indonesia ini kenapa masih menjadi masalah besar bagi kita? Karena yang pertama, bahwa fasilitas untuk penampungan sampah saja tidak ada, apalagi angkutan untuk penanganan sampah. Itu cara sederhananya, tetapi secara lebih baiknya ya sampah itu diolah di masing-masing wilayah. Makanya kegiatan ini butuh pendamping dan butuh permodalan. Nah, permodalan itu tidak hanya membawa investor dari luar, tapi bisa mengambil dari swadaya kekuatan masyarakat itu sendiri. Nah, adanya kegiatan tersebut ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan dan pengolahan sampah yang tepat dan untuk mempromosikan lingkungan yang bersih. Termasuk pada agenda sosialisasi kemarin dihadiri oleh beberapa orang yang memang terdiri dari Camat Bungursari, kemudian Lurah, LPM se-Kecamatan Bungursari, termasuk Ketua Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Kota Tasikmalaya, tokoh masyarakat, dan beserta beberapa tamu undangan lainnya. Nah, dalam edukasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Ketua Umum ya Perbanusa ini menyampaikan bahwa memaparkan ya terkait penanganan dan pengolahan sampah, termasuk cara untuk mengurangi sampah, memilah dan mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Nah, termasuk dalam hal ini juga Camat Kecamatan Bungursari juga ikut hadir dalam agenda tersebut. Tapi sebelum itu kita akan melihat dari Ketua Perbanusa yang menyampaikan materi ya terkait sampah kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Bungursari. Alhamdulillah hari ini Kecamatan Bungursari mengundang pegiat pengelola sampah ya. Diadakan di sini di tempatnya di Kelurahan Bungursari, menghadirkan semua tokoh dari bank sampah, dari bank sampah, dari LPM, juga dari kemasyarakatan, RT RW ya.
termasuk dari pemerhati lingkungan juga di sini. Kita ingin menyelesaikan bagaimana TPS liar yang ada di wilayah Bungur Sari ini supaya tidak ada. Bagaimana sampah yang hampir tiap hari per keluaran itu 4 ton ya, kalau dikali 7 mungkin sekitar 30 atau 40 ton yang ada di wilayah Bungur Sari yang keluar dari Kecamatan Bungur Sari. Nah, mudah-mudahan kami boleh bermimpi, mudah-mudahan dengan adanya pegiat pengolahan sampah tentu dengan peralatan yang cukup lumayan, ini menjadi mengurangi sampah yang ada di Bungur Sari. Dan tentu manfaatnya di samping meminimalisir sampah yang di Bungur Sari, tentu mungkin ini bisa menjadi kegunaan yang lain, misal tadi reblok ya, kemudian sabun dan sebagainya. Dan ini cuma bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dari informasi yang barusan disampaikan Baraya, dari Perbanusa atau Perkumpulan Sampah dan Bank ya, Sampah Nusantara ini juga melakukan berbagai upaya untuk bisa mengurangi sampah khususnya di wilayah Kecamatan Bungur Sari dan seluruh beberapa wilayah lainnya, yang memang dengan adanya hal ini mudah-mudahan diharapkan masyarakat juga bisa ikut tersadarkan, karena memang dengan adanya sosialisasi dan agenda edukasi tersebut dari Perbanusa juga melakukan upaya untuk meminjamkan alat untuk mengolah sampah dengan catatan memang ada orang yang mau mengolah dan memilah sampah tersebut. Nah, berdasarkan apa yang Pak Camat sampaikan, bahwa dari Pak Camat ini berharap bahwa kegiatan ini dapat termotivasi ya untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai jual, sehingga dapat mengurangi permasalahan sampah khususnya di wilayah Kecamatan Bungur Sari. Karena memang kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bermanfaat. Nah, barusan kita melihat ya bagaimana Pak Camat dan dari Ketua Umum Perbanusa ini menyampaikan wawancaranya kepada tim kami. Dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh perkumpulan yang tadi disebut dengan Perbanusa ini bisa menghasilkan masyarakat dengan pemikiran yang lebih jernih, artinya paham bagaimana cara untuk bisa mengolah sampah, paham bagaimana cara untuk bisa mengurangi adanya sampah. Karena dengan respon yang positif dari Pak Camat ini, tentunya ini menjadi salah satu langkah awal untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan. Artinya kalau berbicara sampah yang terus menjadi momok di masyarakat ini bukan permasalahan yang sepele. Dengan adanya sinergi dari stakeholder terkait termasuk masyarakat sebagai bagian dari wilayah tersebut, dengan adanya sinergi dan partisipasi kedepannya mudah-mudahan ya dengan adanya output dari kegiatan ini bisa memberikan kesadaran akan lebih pedulinya terhadap lingkungan. Karena kalau berbicara sampah tidak hanya menjadi barang bekas, tapi juga itu bisa bernilai jual ekonomis kalau misalkan memang bisa mengolahnya. Dan memang tadi juga disampaikan oleh Perbanusa bahwasannya dari pihak mereka juga siap untuk meminjamkan alat pengelolaan sampah asal ada orang yang mau mengelola dan mengolah sampahnya. Sehingga dari Pak Camat sendiri muncul harapan supaya kedepannya khususnya di wilayah Kecamatan Bungur Sari ini bisa terkelola sampahnya dengan baik dan adanya pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Tapi dengan adanya wawancara dari Ketua Umum Perbanusa dan dari Pak Camat, tim kami juga ini melakukan wawancara dengan salah satu warga yang berada di wilayah Bungur Sari, termasuk merupakan salah satu peserta juga dari kegiatan edukasi di hari kemarin. Baraya bisa melihat di layar kami ungkapan dari salah satu warga. Ini harus menjadi visi Camat Bungur Sari, yang mana untuk penanganan sampah atau pula pengelolaan sampah. Adapun ketika infrastrukturnya dibangun tidak disentralisasi, itu berbicara output teknisnya itu kan ada dari Pak Dikin salah satunya orang yang memang siap mensupport dan memfasilitasi alat-alat untuk bagaimana sampah itu menjadi lebih bermanfaat.
Dengan adanya hasil wawancara tersebut, tentunya ini menimbulkan banyak harapan dari mulai Ketua Perbanusa, kemudian dari Pak Camat Bungur Sari, termasuk dari salah satu warga yang telah tim kami lakukan wawancara. Apa yang menjadi harapan dari masyarakat, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi wujud nyata ketika memang apa yang menjadi penyakit atau apa yang menjadi permasalahan ini bisa dituntaskan dengan sinergi dan partisipasi dari semua pihak dan stakeholder terkait. Nah, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selengkapnya Baraya bisa pantengin kanal, portal, dan YouTube kita di YouTube Priangan TV dan portal kabarpriangan.com. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nun wal qalami wa mayasturun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.